Iya, oke Bapak Ibu semua, Bapak Ibu PP dan CGP yang hebat. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi Sore, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Bapak Ibu. Shalom Ibu. Ya. Oke, selamat berjumpa Bapak Ibu bersama dengan saya di kegiatan eksplorasi konsep forum diskusi saat ini untuk modul 1.1. Sebelum kita memulai semua aktivitas kita di room ini, mari saya minta kesediaan Bapak Ibu yang membawa kita dalam doa. Silakan Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu yang mau pimpin kita dalam doa, perwakilan. Yang laki-laki, Pak Irwan. Ya, silakan Pak Irwan. Oke, terima kasih Ibu Fasilitator atas kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu calon guru penggerak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, langkah baiknya kita awali dengan doa. Doa kita jalankan berdasarkan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Oke, berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Irwan. Oke, yang saya hormati Bapak Ibu pengajar praktik yang hadir di room ini. Yang saya hormati Bapak Ibu calon guru penggerak yang hebat. Sekali lagi selamat sore semuanya. Selamat sore, semangat Ibu. Ibu Sri senyumnya bisa ditunjukkan. Oke, siap ya Bapak Ibu ya. Saya izin dulu share materi untuk kegiatan kita di hari ini. Saya share screen ya Bapak Ibu. Sudah kelihatan Bapak Ibu, sudah nampak di layar Bapak Ibu? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu calon guru penggerak yang luar biasa, Bapak Ibu pengajar praktek. Di saat ini kita akan masuk di kegiatan Alur Merdeka, yaitu eksplorasi konsep forum diskusi ya, tentang refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu akan bersama dengan saya, fasilitator Ibu Maria Sahertian, Sarjana Pendidikan. Oke, ini kegiatan kita ya Bapak Ibu ya. Iya, jadi ini mulai dari awal Bapak Ibu sudah kita lakukan bersama. Saya memberikan apresiasi baik untuk Bapak Ibu semua karena sudah hadir tepat waktu. Ada beberapa teman yang memang belum sempat hadir, setelah ini dikomunikasikan. Harapan saya ke depannya Bapak Ibu dapat mengikuti kegiatan virtual ini dengan baik agar semua tugas tanggung jawab Bapak Ibu dapat dilakukan dengan baik. Oke Bapak Ibu, perkenalan dulu ya bersama dengan saya. Ya, inilah saya Bapak Ibu. Saya Ibu Maria Sahertian, Sarjana Pendidikan. Sekarang saya ada di SMA Negeri 4 Maluku Tengah. Saya juga sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Mata pelajaran yang saya ajarkan yaitu mata pelajaran ekonomi. Kemudian saya juga adalah guru penggerak rekognisi angkatan 8.
dan saya termasuk sebagai pengajar praktik angkatan 4 yang sudah bersama-sama dengan CGP angkatan 4 dalam prosesnya. Kemudian saya adalah fasilitator angkatan 13 bersama dengan CGP angkatan 8 Sulawesi Selatan. Dan sekarang saya bersama dengan Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 11. Ya, inilah saya Bapak Ibu dalam proses keseharian bersama di sekolah dengan anak-anak. Dan yang saya bersama-sama dengan Bapak Ibu juga di room ini. Ya, itu perkenalan singkat. Saya biasa dipanggil Ibu Mei saja Bapak Ibu untuk aktivitas kita nanti di dalam virtual ini. Oke, ini kelas kita, kelas 1102. Di hari ini pelaksanaannya 2 jam pelajaran 45 menit. 45 menit per jamnya, jadi 90 menit. Kita start jam 4, kita selesai jam, kita startnya ini jam 16 ya Bapak Ibu ya. Tadi belum digantikan, jam 16, kita nanti selesai jam 17.30. Ya, ini agenda kita Bapak Ibu. Untuk hari ini, kita pembukaan, tadi sudah disampaikan itu 25 menit, nanti disampaikan dengan pelajaran yang harus kita capai juga hari ini. Kemudian kita akan review refleksi kritis, ya Jariwantara 30 menit. Bapak Ibu dengan teman-teman semua di room ini bersama dengan saya akan bangun dialog bersama. Diskusi dan tanya jawab itu berlangsung selama 20 menit. Refleksi dan umpan balik itu 10 menit dan kegiatan penutup itu 5 menit. Oke, kita bangun kesepakatan bersama dulu Bapak Ibu room ini. Kesepakatan bersama ini yang sudah ada di layar, nanti kalau Bapak Ibu ada yang mau tambahkan diberikan kesempatan. Yang pertama, semua orang memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, Bapak Ibu berpikir terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu orang berbicara maka yang lain mendengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilahkan. Yang kelima, berpartisipasi penuh. Dan yang keenam, mengikuti kelas dengan perasaan yang gembira. Oke, Bapak Ibu, ini masih ada tambahan dari Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang mau tambahkan. Ada yang mau tambahkan, Bapak Ibu? Siap, pas Ibu. Oke, Pas Ibu. siap. Pak Irwan bagaimana? Mau tambahkan? Tidak ada? Oke, ini kesepakatan kita ya Bapak Ibu ya. Supaya barangkali kita bisa mengingat, supaya kita lakukan, supaya jalannya teratur. Iya Ibu. Oke, Bapak Ibu kita masuk ke berikut yaitu tujuan yang harus kita capai hari ini. Tujuan pembelajaran khusus yang harus kita capai, Bapak Ibu calon guru penggerak mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Ya, ini tujuan kita yang harus kita capai hari ini, Bapak Ibu semua. Kemudian, ini ada beberapa pertanyaan pemantik yang memang perlu Bapak Ibu dan saya sampaikan hari ini. Yang pertama, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi Bapak Ibu semua? Apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi Bapak Ibu semua? Ya, silakan yang mau menjawab silakan raise hand dulu. Ibu Nur, ya, berikan kesempatan kepada Ibu Nur. Silakan Ibu Nur. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Ibu Fasil GP Angkatan 11 dan yang terhormat teman-teman TGP hebat yang sempat hadir pada forum ini. Di sini saya akan mencoba menjawab menurut saya makna dari kata menuntut proses pendidikan bagi saya itu adalah seperti mengantar
Itu mengantar anak-anak menuju suatu tujuan dan kesuksesan. Begitu, Bu. Kalau ada yang kurang mohon ditambahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Ibu Nur. Itu yang mengantar anak. Ibu Nur. Ibu Jaria. Silakan Ibu Jaria. Ya Bu, terima kasih dan selamat sore buat Selamat sore. yang saya hormati Bu Fasil, rekan-rekan guru CGP Angkatan 11 yang berbahagia di sore hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf, saya baru masuk setelah jam 6-10 menit karena memang kendala jaringan Bu. Iya. Ya, saya langsung saja karena memang dari awal saya tidak ikuti. Saya langsung saja, kalau ditanya apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak, bagi saya pribadi itu kalau menuntun itu membimbing, mengarahkan, terus membimbing, mengarahkan, membantu anak-anak untuk mencapai tujuan hidup mereka. Mungkin demikian Bu dari saya. Oke, terima kasih Bu Jaria. Iya, terima kasih atas pendapatnya. Ibu Teli, silakan Ibu Teli. Iya, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Terkait dengan pertanyaan apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya sendiri, ya kalau menurut saya kata menuntun itu memiliki makna yang mendalam Ibu. Dalam konteks pendidikan anak, menuntun bukan hanya mengarahkan, tetapi juga bagaimana seorang guru mendampingi anak dalam setiap langkah proses belajarnya. Ya, kata menuntun sendiri dihasilkan dari beberapa aspek. Contohnya pemberian contoh yang baik, kemudian yang kedua pengembangan kemandirian daripada peserta didik sendiri, dan ketiga dukungan emosional daripada guru terhadap anak, serta yang keempat penanaman nilai. Nilai di sini biasanya mencakup penanaman nilai moral, etika, pembentukan karakter anak untuk masa depan. Mungkin itu saja Ibu. Ya, terima kasih Ibu Teli. Ibu Sumarni nanti setelah ini jawab yang kedua ya Ibu Sumarni ya, karena waktu kita ini sudah lewat yang sudah disampaikan tadi oleh teman-teman Bapak Ibu, baik Ibu Nur, Ibu Jaria, Ibu Teli, semuanya benar ya Bapak Ibu. Aku bisa menuntun, mengantar anak, membimbing, mengarahkan, mendampingi anak. Luar biasa sekali Bapak Ibu sudah disertai dengan yang Bapak Ibu sudah lakukan. Ya, oke Bapak Ibu kita pindah ke yang kedua. Soal yang kedua, bagaimana kata menuntun bagi Bapak Ibu ada dalam konteks sosial budaya, nilai luhur budaya di daerah Bapak Ibu. Jadi di daerah wilayah ya Bapak sudah melewati mulai dari diri, berarti semua proses ini sudah Bapak Ibu pahamilah. Ini ada yang mau masuk. Ibu siapa tadi? Mari Bapak Ibu silakan yang mau menjawab untuk pertanyaan yang kedua, yang nanti kedua. Oke, ada Ibu. Ya, bagaimana kata menuntun bagi Ibu memaknai dalam konteks sosial budaya atau nilai luhur budaya di daerah? Jadi Ibu Nur resen tadi, silakan Ibu Nur. Oh iya Bu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini teman-teman izin menjawab. Menurut saya kata menuntun dalam sosial budaya itu Ibu seperti kita mengantarkan anak-anak atau peserta didik menuju sesuatu yang mengubah mereka menjadi karakter yang baik. Untuk itu kita sebagai guru terlebih dahulu
menunjukkan teladan yang baik untuk mereka begitu Bu. Dengan berupaya berusaha mereka jadi hidup yang lebih baik di masyarakat, seperti contoh memberi arahan atau ajaran begitu Ibu. Itu menurut saya mengenai kata menuntut di dalam konteks. Iya, oke, benar Ibu Nur. Oke, terima kasih Bu Nur. Jadi telah baik. Iya. Silakan Ibu Sumarni. Selamat sore Ibu Fasilitator. Selamat sore dan Assalamualaikum juga untuk teman-teman CGP hebat yang berada di room ini. Saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya atau nilai-nilai luhur budaya pada daerah saya. Nah, kita perlu menggarisbawahi bahwasanya kata menuntun itu berarti mengarahkan atau membimbing serta mengayomi anak-anak kita untuk memahami nilai-nilai luhur budaya yang ada pada daerah kita. Kita harus terlebih dahulu sebagai guru berusaha untuk sebisa mungkin mengartikan atau membawa anak-anak kita bahwa pemahamannya untuk bagaimana mengetahui nilai-nilai luhur budaya yang ada pada daerah kita masing-masing. Contoh yang paling nyata pada daerah saya itu terdiri dari masyarakat yang majemuk, yang artinya terdiri dari memiliki nilai luhur budaya yang sangat banyak pada daerah saya. Maka sebagai guru saya harus berusaha untuk memberikan pemahaman atau memberikan pengetahuan kepada anak-anak sebisa mungkin untuk mari sama-sama kita saling menghargai, mari sama-sama kita saling menghormati terhadap nilai-nilai luhur budaya yang ada pada daerah tersebut. Terima kasih Ibu Fasilitator. Oke, Ibu Sumari bisa sampaikan satu contoh kecil yang diterapkan, nilai luhur budaya diterapkan di sekolah Ibu. Ya, contoh nilai luhur budaya yang ada pada yang diterapkan pada sekolah saya, yaitu kita berusaha anak-anak mungkin mencintai budaya-budaya yang ada pada sekolah. Nah, di sekolah saya itu notabene semua adalah anak-anak buruh. Maka kita yang tadinya dari suku atau strata yang lain, kita harus berusaha untuk bagaimana terjun ke dunia mereka untuk berusaha mencintai anak-anak kita yang ada pada daerah. Kita berusaha untuk mencintai, berusaha untuk masuk dalam dunia dan bahasa mereka, Ibu. Iya, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Ibu Fasilitator. Iya, terima kasih Arianti. Ya, sudah 3 lagi yang menjawab untuk pertanyaan yang kedua, pertanyaan pemantik. Dari apa yang Bapak Ibu sampaikan, saya rasa Bapak Ibu sangat-sangat memahami apa yang dimaksud dengan kata menuntun dalam konteks sosial budaya di daerah Bapak Ibu. Cuma yang barangkali bisa ditunjukkan lebih nilai-nilai luhur budaya di daerah Bapak Ibu, di Kabupaten Buru, nilai budaya yang diterapkan di satuan pendidikan Bapak Ibu. Nanti setelah ini ya Bapak Ibu ya, jadi yang disampaikan tadi itu bisa menjadi teladan, mengarahkan, bisa membimbing anak-anak, mengetahui nilai-nilai budaya dengan contoh yang sudah disampaikan oleh Ibu Arianti tadi tentang anak-anak guru ya Ibu ya, supaya bisa mengetahui, membimbing mereka, menanamkan nilai-nilai luhur, dan juga barangkali bisa menjaga kelestarian lokal di daerah Bapak Ibu. Kemudian ada juga apakah kegiatan gotong royong dilakukan ataukah tidak di daerah Bapak Ibu? Pasti kan dilakukan. Nah, kemudian ada tradisi-tradisi lokal yang dibuat. Ada di daerah Bapak Ibu juga pasti, semua daerah itu ada. Jadi Bapak Ibu lakukan di satuan. Itu yang kedua. Kita masuk ke yang ketiga ya Bapak Ibu.
silakan Bapak Ibu yang menjawab. Apa saja untung sampai mana mirip. Apa dapat Bapak Ibu lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah Bapak Ibu? Sekali lagi Bapak Ibu, apa dapat Bapak Ibu lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah Bapak Ibu? Oke. Yang masih raise hand Ibu Samsidar dan Ibu Nurmala. Oke, silakan Ibu Samsidar. Relevan maksudnya. Terima kasih Bu. Selamat sore semuanya, guru hebat. Adapun jawaban menurut saya Bu, di sini saya sebagai seorang guru sosiologi, biasanya saya memberikan pendidikan yang relevan itu pembelajarannya kontekstual Ibu. Misalnya saya mengangkat pembelajaran yang sesuai pada daerah tersebut. Misalnya ini pelestarian minyak kayu putih di Kabupaten Buru Ibu. Saya mengangkat materi ajar tersebut seperti berbahaya pada tambang emas yang ada di Maluku Ibu, sehingga anak-anak bisa lebih memahami apa yang ada di lingkungannya Ibu. Dan selain dari itu saya juga melihat dari segi suku masyarakat yang ada di Kabupaten Buru itu majemuk, sehingga saya selalu memberikan pengajaran yang berbasis pada pengajaran multikultural Ibu, sehingga anak-anak juga bisa mengerti bahwa dalam perbedaan suku itu kita ada yang namanya satu kesetaraan di dalam masyarakat. Itu saja Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih, luar biasa sekali Bu Samsidar yang dijelaskan sesuai dengan konteks di daerah Bapak Ibu. Ya, silakan yang kedua Ibu Nurmala. Ibu Nurmala. Ya, silakan Ibu Nurmala. Halo Ibu Nurmala. Ibu Nurmala, silakan diberikan kesempatan. Ya, Ibu Nurmala barangkali tidak aktif. Mic-nya kayaknya belum. Iya, mic-nya aktif. Ya, belum aktif Ibu. Halo Ibu Nurmala. Oke, kita apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Samsidar tadi itu sudah menjawab pertanyaan pemantik ketiga ya Bapak Ibu ya, tentang pembelajaran kontekstual yang dilakukan di daerah, ada penambangan di daerahnya Ibu Samsidar, sehingga menjelaskan bagaimana untuk menangani bahaya dari penambangan itu sendiri. Kemudian ada juga perbedaan multikultur yang harus lebih ditanamkan kepada anak-anak di daerah Bapak Ibu terkait dengan berbagai macam tradisi yang dilakukan di daerah Bapak Ibu sendiri. Itu penting Bapak Ibu, karena lebih ke Bapak Ibu menerangkan itu lebih ke daerah Bapak Ibu sendiri, konteks daerah Bapak Ibu sendiri. Gitu. Oke, Bapak Ibu, kita pindah di soal yang keempat. Mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Ya, ini sudah Bapak Ibu pelajari juga, sudah nonton video juga, mohon maaf, sudah nonton video juga di alur eksplorasi konsep mandiri. Silakan, Bapak Ibu. Oke, Ibu Teli. Ibu Teli. Ya, terima kasih Bu. Saya mencoba menjawab pertanyaan yang keempat tentang mengapa pendidikan murid atau anak itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, kita ketahui bahwa
melalui pendidikan yang mempertimbangkan kodrat alam, anak-anak itu diajarkan untuk bagaimana memiliki rasa empati, menghargai keberagaman alam, serta merasa bertanggung jawab terhadap keseimbangan ekosistem. Kalau kita mengacu kepada kodrat alam, itu dia mengacu kepada sifat dan karakteristik dasar yang melekat pada seorang anak. Kemudian berbicara tentang kodrat alam mencakup potensi, kekuatan, dan kelemahan yang secara alamiah melekat pada masing-masing peserta didik. Lalu yang ketiga, berbicara tentang kodrat alam, dalam pendidikan kita harus memahami dan menghormati kodrat alam setiap anak. Dan yang keempat, kalau kita berbicara tentang kodrat alam, dari Ibu Jaria ya, kalau tidak berbicara barangkali mic-nya dimatikan dulu. Iya Bu, maaf. Oke. Silakan lanjut Ibu Teli. Iya. Jadi yang keempat, kalau kita berbicara tentang kodrat alam, kita memaknai bahwa keunikan daripada masing-masing anak itu dapat membantu kita mengajar dengan pendekatan sesuai dengan apa yang diterapkan di sekolah masing-masing. Mungkin seperti itu jawabannya Ibu. Iya. Terima kasih. Baik sekali Ibu Teli. Iya, lebih ke anak-anak sendiri, lebih ke keadaan yang memang kita sendiri alami saat itu. Oke, silakan Pak Irwan. Pak Irwan. Oke, terima kasih Bu atas kesempatannya. Ya. Singkat saja mengenai pertanyaan keempat, mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Hal ini selaras dengan apa yang dipikirkan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa bagaimana sebagai seorang guru itu kita harus dapat mendidik anak sesuai dengan zamannya. Kita ambil contoh bahwa jika di era digitalisasi atau di era abad 21 ini, guru tidak bisa mengajarkan anak dengan pola pengajaran anak di era-era 20-an atau di era abad 20-an. Kenapa? Karena baik dari segi cara belajar maupun interaksi mereka sudah berbeda. Jadi kalau sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, jalan dengan pertanyaan keempat bahwa memang betul kita guru harus mampu mendidik anak dengan sesuai dengan perkembangan zamannya. Jangan anak sudah mengajar, sudah menggunakan digital, kita guru masih menggunakan cara-cara klasik. Nah, menurut saya seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Pak Irwan dengan contoh yang luar biasa sekali. Baik sekali, bisa memberikan motivasi juga bagi Bapak Ibu yang lain dalam penerapannya di sekolah terkait dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Saya rasa Bapak Ibu sudah banyak membaca, nonton video yang disampaikan melalui kegiatan calon guru penggerak ini yang banyak sekali Bapak Ibu maknai dalam setiap langkah itu. Oke, kita pindah di yang kelima ya Bapak Ibu. Silakan Ibu Nur Haida. Apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara pendidikan yang menghamba pada anak dengan peran Bapak Ibu sebagai pendidik? Ya, ini saling terkait saja Bapak Ibu. Silakan Ibu Nur Haida. Halo Ibu Nur Haida. Ya. Halo, salam guru hebat. Iya, siap. Salam. Salam guru hebat. Ya. Terima kasih diberikan kesempatan kepada saya melakukan jawaban atas soalan berlima, yaitu apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara pendidikan yang menghamba pada anak. Jadi yang pertama, kita sebagai pendidik akan berusaha menghormati dan menghargai para murid. Untuk itu dari sikap menghargai dan contoh sikap menghargai dan menghormati para murid yang pertama, di mana setiap keputusan atau persoalan siswa dalam menuntut ilmu pengetahuan maupun kita menghargai dan
Halo? Ya, dengar Ibu. Yang pertama itu hamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik. Yang pertama, salah satunya menghargai dan menghormati siswa dengan beragam pemikiran, dengan kultur budaya yang berbeda-beda dan lingkungan yang berbeda, sehingga bagaimana kita sebagai seorang pendidik dapat mengambil suatu inisiatif, langkah untuk bagaimana mengatasi karakteristik dan kultur yang berbeda tadi. Jadi pada prinsipnya adalah inti dari menghamba pada anak itu peran kita sebagai guru, yaitu saling sebagai seorang pendidik, seorang murid dalam proses pembelajaran. Ya. Oke, terima kasih Ibu Nur Haida. Jadi yang disampaikan Ibu Nur Haida ini relevansi pemikiran kata menuntun tadi yang disampaikan oleh Pak Ki Hajar Dewantara itu kepada perannya Bapak Ibu sebagai pendidik. Itu sudah dijelaskan bagaimana kita bisa menghargai dan menghormati anak-anak didik kita. Jadi mulai dari diri kita dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Ibu. Oh masih ada lagi ya Ibu Nurmala. Setelah ini kita pindah ya Bapak Ibu karena waktu kita hanya 90 menit. Oke, silakan Ibu Nurmala. Halo Ibu Nurmala. Ibu. Halo Ibu Nurmala. Oke, kita lihat dulu. Ibu Jaria, silakan Ibu Jaria. Ibu Jaria. Ya, oke Bapak Ibu, karena mengingat waktu masih ada proses Bapak Ibu nanti sebentar kita akan ada dalam kegiatan diskusi bersama. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Saya rasa pertanyaan pemantik ini sudah jelas disampaikan oleh Bapak Ibu semua. Semoga semuanya dapat pahami apa arti kata menuntun itu dalam proses Bapak Ibu ke depan. Oke, Bapak Ibu kita lanjut ya. Mohon maaf bagi yang sementara raise hand. Nanti masih ada banyak Bapak Ibu prosesnya. Oke, kita pindah ya Bapak Ibu. Ya, kita masuk di sini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak akan saling membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat, bertanya, dan berbagi praktek baik untuk lebih kritis dan reflektif dalam memaknai dan menghayati pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Oke, Bapak Ibu, kita akan masuk dalam kegiatan refleksi kritis ya Bapak Ibu. Setiap Bapak Ibu akan menyampaikan dan memberikan reflektif kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Oke, waktu kita di sini 30 menit Bapak Ibu. Apa yang sudah Bapak Ibu pelajari di awal, mulai dari diri sampai dengan masuk ke eksplorasi konsep mandiri. Ini mari Bapak Ibu kita sama-sama menyampaikan, Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak, bisa menyampaikan dan memberikan refleksi itu di forum ini selama 30 menit. Oke Bapak Ibu. Iya. Mari kita ada dalam kegiatan ini, refleksi. Silakan Bapak Ibu yang mau menyampaikan refleksinya selama melakukan proses di 2 alur merdeka ini. Ya, oke, sudah angkat banyak sekali resennya. Iya, semangat sekali ya Bapak Ibu ya. Oke, mulai dari Ibu Jaria. Silakan Bapak Ibu, Ibu Jaria, kita start ini mulai dari 30 menit ya Bapak Ibu. Iya, oke, silakan 1642. Silakan Ibu Jaria. Halo Ibu Jaria. Jangan lupa ya Bapak Ibu, aktifkan mikrofonnya. Ya Bu, maaf. Iya, oke. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Saya langsung saja
refleksi kritis untuk CGP ini, bagaimana kita memberi perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di sini yang saya pahami yaitu bagaimana kita menarik kesimpulan dari modul 1.1 yang kemudian kita simpulkan dari modul kita, dari pembelajaran awal sampai pada ruang kolaborasi ini. Saya kemudian memahami bahwa filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu yang pertama, sampai kemudian paham dan sedikit memahami bahwa sebelum bergabung di CGP, saya sebagai pendidik merasa diri bahwa peserta didik atau murid ini hanya sebagai pendengar setia. Kita sebagai guru memberikan semua. Akan tetapi setelah mempelajari modul ini, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, ternyata yang saya laksanakan selama ini kurang connect atau kurang pas sama keadaan, karena semestinya kita harus menghambakan peserta didik dalam arti bukan mengiyakan semua tingkah laku mereka dalam hal negatif, tetapi menuntun, mengarahkan, membimbing dan memberikan mereka hak penuh untuk mengembangkan apa yang ada pada diri mereka, baik dari minat, bakat dan kemampuan mereka, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa setiap manusia memiliki kodratnya masing-masing. Mungkin demikian Bu dari saya, nanti selebihnya kita saling sharing. Iya, oke, terima kasih yang disampaikan Ibu Ceria. Oke, masih ada lagi, kita dengar dulu ya Bapak Ibu ya, apa yang disampaikan oleh Ibu Ceria ini merupakan apa yang sudah dipelajari dari modul 1.1 ini atau modul 1 masuk ke 1.1 ini, mulai dari diri dan masuk ke eksplorasi konsep tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Berarti itu disimpulkan bahwa yang kemarin itu masih berpihak kepada peserta guru atau pendidik. Sekarang harus berpihak pada peserta didik. Oke, berikut Pak Irawan. Silakan Pak Irawan. Terima kasih sekali lagi Bu atas kesempatannya. Ya, iya. Dari apa yang saya baca pada modul, dapat saya tarik reflektif kritis saya itu tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai filosofi pendidikan. Ternyata bahwa dari secara garis besar Ki Hajar Dewantara itu menginginkan pembelajaran itu lebih bermakna kepada siswa, lebih tertanam di pemikiran mereka. Artinya apa? Bahwa saya sendiri menyadari sebagai guru secara umum bahwa pembelajaran bermakna itu belum sepenuhnya mampu saya terapkan dalam pembelajaran. Tetapi melalui apa yang saya baca, ternyata Ki Hajar Dewantara menginginkan pembelajaran seperti itu, pembelajaran lebih bermakna dan pembelajaran yang betul-betul berkualitas bagi siswa. Karena ada satu pemikiran yang menurut saya luar biasa, itu yang mengenai Ki Hajar Dewantara menganalogikan tentang pendidik dan seorang petani. Itu menurut saya pemikiran yang luar biasa. Dari situ saya terpuk, ternyata apa yang selama ini dipikirkan dari pribadi saya itu masih jauh sekali, masih jauh dengan apa yang dipikirkan oleh Ki Hajar Dewantara. Dan itu yang harus saya perbaiki melalui guru penggerak ini. Itu saja Bu Sitiani. Iya, oke, terima kasih. Ya, analogi itu jelas ya Pak Irwan ya. Bagaimana seorang petani dia berusaha, berupaya menyiapkan bibit tanaman dan karena setiap tanaman itu apakah memang pada saat kita buang bibitnya saja bisa tumbuh? Sebenarnya bisa. Tapi prosesnya tumbuh itu berbeda. Nah, proses tumbuh berbeda. Jadi kalau dipelihara, dirawat dengan baik, maka dia akan bertumbuh subur. Beda dengan yang dibuang saja, apakah dia akarnya bisa kena ke batu, itu merupakan tantangan dia tidak bisa bertumbuh kembali. Itulah kita Bapak Ibu sebagai pendidik, dengan berbagai macam kondisi anak yang berbeda. Terima kasih Pak Irawan. Jadi pembelajaran lebih bermakna, pembelajaran lebih berkualitas bagi siswa itu kembali kepada kita pendidik. Oke, terima kasih.
Pak Irawan. Berikut Ibu Nur. Silakan Ibu Nur. Ya Ibu, terima kasih. Ya baik, terima kasih. Ibu Nur siapa ini, Bu? Ibu Nur Aini. Ya. Silakan Ibu Nur Aini. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya, teman-teman CGP hebat yang terhormat. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, di sini saya mencoba menjawab refleksi kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang saya dapat simpulkan dari modul yang saya pelajari dan baca, bahwa pemikiran ini menunjukkan bahwa kemandirian dalam pembelajaran siswa sehingga mampu mengembangkan kemampuan yang ada, dan kita sebagai guru, sebagai pendorong dan menjadi fasilitator dengan pembelajaran yang menyenangkan tanpa meninggalkan jati diri dari masing-masing siswa. Untuk itu kita sebagai guru ini menjadi teladan untuk mereka. Murid sering terinspirasi dari guru. Menjadi guru adalah pekerjaan yang menantang sebenarnya. Guru perlu diadaptif terhadap perubahan, tidak hanya materi, tetapi tutur kata yang terlebih dahulu. Cara mengajar akan membekas dan membentuk peserta didik. Jadi itu saya di sini yang perlu saya tarik adalah karakter seorang guru yang terlebih ditunjukkan kepada seorang peserta didik. Kepada peserta didik itu Bu yang saya simpulkan dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Terima kasih Bu, mohon. Terima kasih refleksinya Ibu Nur Aini. Ya, sangat jelas sekali Bapak Ibu tentang refleksi yang Ibu Nur sampaikan untuk Bapak Ibu semua. Ya, silakan Ibu Nur. Ya, terima kasih Bu. Salam guru juga. Untuk itu barangkali izinkan saya menyampaikan refleksi kritis menyangkut dengan pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, preskriptif itu adalah teknik di mana refleksi keadaan kultur budaya para siswa di lapangan. Untuk itu barangkali tidak terlepas dari proses pendidikan dan pengajaran yang baik untuk secara lahir dan batin kepada para siswa. Untuk itu sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, yang pertama di depan memberi teladan, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Barangkali itu dari refleksi kita di lapangan. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Nur Haida, lengkap. Yang terakhir filosofi Ki Hajar Dewantara, Tuturi Handayani, semuanya sudah lengkap. Ingmadia Mangunkarsa, itu sudah jelas Bapak Ibu pahami. Di depan memberikan teladan, di tengah semangat, di belakang dorongan. Oke, masih ada lagi. Oh, Ibu Arianti. Ya, silakan Ibu Arianti. Setelah itu baik, terima kasih Ibu atas kesempatan yang telah diberikan. Menurut saya, yang saya bisa pahami dari pemikiran atau filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu merupakan proses untuk menuntun segala kodrat anak untuk mencapai bahagia setinggi-tingginya. Dalam artian, dalam proses pembelajaran itu kita harus memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna pada peserta didik kita. Tetapi yang perlu kita garis bawahi juga bagaimana caranya kita mengarahkan potensi atau bakat yang dimiliki oleh peserta didik kita, sekaligus memperbaiki budi pekerti atau tingkah lakunya. Sehingga tetapi yang perlu digarisbawahi di sini, kita memperbaiki tetapi tidak merubah apa yang sudah ada atau dasar karakter yang ada dalam diri peserta didik kita. Kita mengarahkan untuk memperbaiki atau menyamarkan hal-hal yang tidak baik dalam diri anak didik kita. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa kita sebagai seorang guru harus menjadi istilahnya
di depan sebagai teladan, berarti kita harus memberikan contoh karakter-karakter yang baik pada peserta didik kita. Kemudian yang kedua, sebagai penyemangat. Jadi kita tanamkan sikap atau pribadi yang optimisme dalam diri anak didik kita. Kemudian yang terakhir, memberikan dorongan supaya anak didik kita juga bisa mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Mungkin seperti itu yang bisa saya pahami. Oke, terima kasih Ibu Arianti refleksinya. Ya, silakan Ibu Nurmala. Ya, baik, terima kasih Ibu guru-guru hebat semua. Ya, refleksi yang saya dapat pada sore hari ini terkait dengan pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa dengan mempelajari model ini kita bisa tahu bahwa pembelajaran itu tidak berpusat saja pada guru, tapi dia harus menuntut untuk bagaimana kita melihat dengan karakter. Nur Haida, mikrofonnya. Silakan Ibu Nurmala. Ya. Jadi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang kita dapat pada modul 1.1 ini kita aplikasikan di dalam tempat kerja kita. Kita harus betul-betul bahwa pendidikan kita tidak saja mengarah pada kita punya diri sebagai seorang peserta, seorang tenaga pendidik, tapi kita menggali, kita melihat karakter-karakter pada peserta didik, sehingga dengan kita melihat karakter-karakter itu melakukan proses pembelajaran berdasarkan karakter-karakter siswa, tapi tidak menuntut pada kita, tapi kita harus bagaimana membimbing anak itu sehingga dia bisa belajar berdasarkan dia punya karakter, berdasarkan dia punya kemampuan yang ada. Mungkin itu dari saya, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Nurmala. Ibu Nurmala lebih pertegas di pembentukan karakter anak. Bagaimana kita bisa menggali untuk bisa memenuhi kebutuhan belajar anak. Itu yang lebih harus dilakukan sesuai dengan pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ya, terima kasih Bu Nurmala. Silakan Pak Agil. Ya. Halo Pak Agil. Ya, Pak Agil silakan. Mic-nya Pak Agil. Mikrofonnya. Halo Pak Agil. Diberikan kesempatan Pak Agil. Ya, saya harap kita semua ya, Bapak Ibu semua bisa menyampaikan refleksinya untuk kita dengar di saat ini, kan penting Bapak Ibu untuk semua Bapak Ibu dalam mempelajari modul ini. Ya, mari Pak Gil silakan. Yang sudah raise hand, Pak Gil. Ya, ada yang lain lagi Bapak Ibu? Ibu Sumarni, silakan Ibu Sumarni. Ya, silakan Ibu. Mic-nya belum, masih mute Ibu. Iya, Bu. Terima kasih Bu Fasilitator. Saya akan mencoba untuk menyampaikan atau memberikan perspektif saya tentang pemikiran daripada filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Atau yang saya baca, kemudian saya merefleksi bahwa pendidikan itu yang pertama tidak hanya berpusat kepada guru semata, akan tetapi harus berpusat kepada siswa.
Karena dengan ini siswa dapat mengeksplor apa yang mereka dapat daripada guru itu. Kemudian dengan memberikan berpusat kepada peserta didik dapat menjadikan siswa tersebut belajar, mereka merasa merdeka. Merdeka dengan pembelajarannya, merdeka dengan lingkungan dan suasana kelasnya. Kemudian refleksi yang dapat saya tarik dari apa yang saya baca atau saya lihat modul-modul yang ada pada bahwasanya harus kita sebagai yang pertama menjadi tauladan yang baik, bukan hanya saja untuk siswa-siswa kita, tetapi juga untuk teman-teman dan rekan sejawat yang ada pada tempat kita bekerja. Kemudian kita juga dapat menjadi penyemangat untuk mereka, untuk siswa dan juga teman-teman serta rekan kerja. Kemudian kita di belakang juga dapat menjadi pendorong yang dapat memberikan dorongan kepada teman rekan sejawat atau kita atau siswa kita. Itu saja Ibu Fasilitator. Oke, terima kasih Ibu Sumarni. Ya, semua dalam menyampaikan refleksi kritis ini semua sama ya Bapak Ibu ya. Ada penambahan-penambahan dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang disampaikan. Oke, masih ada lagi Bapak Ibu? Masih ada yang belum menyampaikan refleksinya? Diberikan kesempatan. Ya, Ibu Teli. Ya, silakan Ibu Teli. Dari mana ini? Ya Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaannya, yaitu tentang refleksi singkat bagaimana saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Beranjak dari filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu ada 3 Ibu, yaitu Ingarsos Suntolodo, Inmadia Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Yang mana artinya yang artinya di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Yang saya pelajari dari pendapat Ki Hajar Dewantara ini untuk pribadi saya sendiri, yaitu menjadikan bagaimana saya menjadikan proses pembelajaran semakin efektif dan efisien di kelas, menyenangkan dan bermakna kepada siswa, serta menanamkan pendidikan karakter kepada peserta didik di kelas, menjadi teladan, menanamkan pendidikan karakter, serta menjadi panutan kepada seluruh siswa agar siswa merasa bagaimana seorang guru merasa kenyamanan, memberikan kenyamanan dan kebahagiaan di kelas. Serta untuk saya sendiri, saya bisa banyak belajar dari saya bisa banyak belajar menjadi seorang guru, bukan hanya memberi ilmu, tetapi bagaimana mengharuskan pembelajaran itu berpusat kepada siswa. Itu saja Ibu. Oke, terima kasih Ibu Teli. Iya, semuanya beranjak dari filosofi Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu ya, yang memberikan makna bagi kita sebagai pendidik, di mana posisi kita sebenarnya. Posisi kita ada di depan, kita ada di tengah, kita ada di belakang. Oke Bapak Ibu, kemudian pembelajaran yang bermakna, itu kita yang harus lakukan. Bermaknanya seperti apa? Itu pengalaman Bapak Ibu semua dalam proses. Jadi proses yang sudah
seperti yang disampaikan di awal tadi, kuadrat alam dan kuadrat saman yang Bapak Ibu sudah jelas mandiri. Oke, kita dengar dari Ibu Samsida. Terima kasih Bu. Ibu Samsida. Ya, Ibu. Terima kasih Bu atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Izinkan saya menyampaikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut saya, Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran adalah satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedang pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai masyarakat. Dan Ki Hajar Dewantara mengingatkan para pendidik, khususnya untuk saya sendiri, tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana peserta didik berada, sedangkan kodrat saman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai samannya. Misalnya dulu Ibu, saya di saman saya itu belum ada yang namanya pembelajaran yang menggunakan media IT. Nah, sekarang di zamannya siswa saya itu sudah ada pembelajaran yang menggunakan IT. Dan di sini peran saya sebagai guru harus memberikan pembelajaran yang berbasis IT, Bu, sehingga dapat memacu semangatnya untuk lebih semangat lagi dalam melakukan proses pembelajaran. Dan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara itu sendiri, implementasi dalam konsep Merdeka Belajar sangat relevan untuk konteks pembelajaran di sekolah di mana saya bertugas, yaitu di SMA Negeri 12 Buru, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Secara kodrat alam dan karakteristik siswa itu berbeda tentunya dengan kodrat dan karakteristik murid yang pernah saya ajar juga di Sulawesi, karena saya sudah beberapa sekolah yang pernah saya tempati mengajar, pernah juga di Maluku Tengah, tepatnya di Wepia. Saya melihat kodrat alam di sana berbeda dengan kodrat alamnya peserta didik di Maluku ini. Begitupun di Sulawesi, Bu. Saya juga melihat, oh siswa di Sulawesi begini, harus saya memberikan pengajarannya beda dengan yang ada di Maluku ini, Bu. Sehingga dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dalam Merdeka Belajar ini mendorong saya sebagai guru untuk mengembangkan pembelajaran yang disesuaikan dengan kodrat alam dan karakteristik siswa itu sendiri. Terima kasih, Bu. Oke, luar biasa pengalaman yang dibagikan dalam bentuk praktik baik ya. Ini juga termasuk praktik baik yang disampaikan Ibu Samsidar mengenai kondisi atau pengalaman-pengalaman di beberapa satuan pendidikan yang sudah dilakukan. Jadi refleksi yang disampaikan terkait dengan trilogi semboyan ini juga sudah dilakukan oleh Ibu Samsidar di 3 sekolah atau tempat wilayah-wilayah yang sudah Ibu Samsidar sendiri layani semua anak bangsa ini. Oke, terima kasih Ibu Samsidar. Masih ada lagi tadi kalau tidak salah Ibu siapa ya tadi? Suryani ya. Ibu Sri, silakan Ibu Sri. Ya. Oke, Ibu Sri silakan mikrofonnya. Ya, silakan Ibu Sri Wijialti. Ya, Ibu Sri, Ibu Ratna lah. Ibu Ratna, silakan Bu Ratna. Halo, Bu Ratna. Bu Ratna, silakan Bu Ratna. Bermasalah mikrofonnya, Bu Ratna? Belum kedengaran suaranya? Ibu Ratna, silakan. Oke, Bu Ratna tidak lagi. Masih ada lagi Bapak Ibu yang lain?
bermasalah dengan mikrofonnya, Bu Sri. Belajar nih, Nak. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang mau menyampaikan yang belum dari tadi belum raise hand, silahkan bisa menyampaikan refleksinya. Oke, diberikan kesempatan Bu Sri. Halo Bu Sri, bermasalah kayaknya dengan laptop atau mikrofonnya. Kita masih tersisa sekitar 4 menit untuk di slide ini. Ibu Sri bermasalah ya Bapak Ibu. Oke, saya memberikan apresiasi baik bagi Bapak Ibu semua yang sudah menyampaikan refleksi kritis dalam proses di LMS maupun di satuan pendidikan Bapak Ibu yang terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga apa yang Bapak Ibu sampaikan di saat ini dapat mengubah semua proses Bapak Ibu. Bagaimana cara Bapak Ibu menuntun anak, bagaimana cara Bapak Ibu memberikan semangat kepada anak, bagaimana Bapak Ibu dapat mendorong anak untuk melakukan hal-hal yang baik di satuan pendidikan. Karena menyangkut dengan pengajaran dan apa tadi yang disampaikan, pengajaran dan pendidikan itu harus jalan sama. Ya Bapak Ibu ya, apa yang sudah dilakukan lewat pengalaman-pengalaman Bapak Ibu sekarang ini, sudah sangat baik, diusahakan lewat refleksi ini semuanya bisa melakukan perubahan di satuan pendidikan. Ya Bapak Ibu ya. Semangat ya Bapak Ibu, berikan aplaus dulu Bapak Ibu untuk kita semua. Semangat dulu yang biasa hari ini dalam menyampaikan refleksinya. Ya. Oke Bapak Ibu, kita akan masuk ke slide yang berikut. Kita akan buat dialog bersama. Dialog, diskusi, dan tanya jawab. Waktu kita hanya 20 menit, Bapak Ibu. Bapak Ibu akan saling berdialog untuk konfirmasi perspektifnya Bapak Ibu dalam memaknai. Bapak Ibu yang mikrofonnya masih bocor bisa dimatikan dulu mikrofonnya. Oke. Ya. Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak akan saling berdialog untuk mengkonfirmasi perspektif setiap calon guru penggerak dalam memaknai dan menghayati pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan saling bertanya atau mengkonfirmasi perspektif rekan guru yang lain. Jadi panduannya Bapak Ibu nanti setiap Bapak Ibu dapat kesempatan untuk menyampaikan pemahaman dan perspektif tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara seperti yang tadi sudah Bapak Ibu sampaikan. Kemudian Bapak Ibu yang lain itu nanti mendengarkan dengan saksama dan mengajukan pertanyaan untuk menjelaskan dan memperdalam pemahaman Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu kita saat ini harus berusaha bisa menghindari perdebatan dan kita fokus pada pembangunan pemahaman bersama. Jadi kita membangun pemahaman bersama. Kemudian gunakan contoh-contoh konkret dari pengalaman mengajar Bapak Ibu untuk memperkaya diskusi ini. Oke ya Bapak Ibu, ini panduan yang akan kita lakukan sekarang dalam kegiatan dialog di saat ini. Oke Bapak Ibu, kita mulai dialog saat ini sesuai dengan apa yang tadi Bapak Ibu sudah sampaikan dalam perspektif kritis tadi. Saya bisa menyampaikan satu pertanyaan pemantik yang memang bisa memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk berdialog bersama. Apa yang menurut Bapak Ibu inti dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan? Apa yang menurut Bapak Ibu inti dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan? Mari kita saling berdialog ya Bapak Ibu, kalau ada yang lain juga bisa disampaikan. Kita saling melengkapi, memperkaya kita semua untuk melakukan aktivitas Bapak Ibu ke depannya. Silakan. Ibu Nurmala. Ya.
Ibu Nurmala ini kayaknya terganggu ya. Ibu Nurmala. Iya. Iya, Ibu. Oke, Siap, silakan Ibu. Ibu Nurmala. Ya. Ya, apa yang menurut tantangan tentang Ki Hajar Dewantara itu, menurut Ki Hajar Dewantara itu hanya dia lebih menekankan kepada murid dan guru, yang mana menuntut guru untuk tidak semena-mena untuk menyampaikan apa yang menurut dia baik, tapi dia harus berpikir kepada karakter siswa, yang mana harus berdasarkan pemahaman siswa, sehingga siswa tidak merasa diintimidasi, tapi siswa merasa terpanggil, merasa terangkul, sehingga apa yang dia ingin ungkapkan dia tidak segan-segan untuk mengungkapkan, karena seorang guru itu harus menjadi teladan, sehingga pada saat siswa memberikan interaksi, pada saat siswa ingin menanyakan yang dia tidak tahu, lalu guru itu pertegas dan lain sebagainya, tetapi bagaimana guru ini dia harus menyembah kepada murid, sehingga murid juga tidak merasa kaku ketika mengalami kendala-kendala, sehingga berinteraksi dengan guru tersebut itu lebih enak. Mungkin seperti itu, Ibu Fasilitator. Oke, dari penjelasan Ibu Nurmala, barangkali ada yang mau menanyakan. Silakan, Ibu Jaria, dari apa yang disampaikan Ibu Nurmala. Ya, kita berdialog ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah lakukan di satuan pendidikan. Silakan Bapak Ibu, pengalaman-pengalaman Bapak Ibu yang tadi Bapak Ibu sudah sampaikan banyak di awal. Oke, Ibu Jaria, silakan Ibu Jaria mau sampaikan. Terima kasih. Siap Bu, terima kasih. Saya bukan bertanya ya Bu, cuman menyampaikan yang kurang saya paham biar kita saling mengisi atau memberikan pendapat atau memberikan gambaran biar saya lebih paham. Saya kemudian sedikit kurang memaknai dari jangan sampai saya pribadi salah versi dengan kalimat menghambakan peserta. Mungkin rekan-rekan CGP, rekan-rekan guru hebat ini bisa memberikan gambaran kepada saya bahwa dengan kalimat menghambakan murid itu contohnya seperti apa begitu. Jangan sampai yang saya tangkap ini menghambakan murid itu memberikan kesempatan kepada peserta didik dengan seluas-luasnya untuk bertingkah laku, berpola pikir, bersikap sesuai dengan tindakan mereka. Di sini mungkin rekan-rekan selain dari Ibu Mala, mungkin rekan-rekan guru bisa memberikan saya gambaran contoh konkret begitu Bu tentang menghambakan peserta didik. Demikian Bu. Iya, oke, silakan Ibu Nurmala yang tadi disampaikan Ibu Nurmala tentang menghamba kepada murid. Itu yang memang masih belum jelas untuk Ibu Jaria. Silahkan Ibu Nurmala. Ya, baik. Ya. Contoh konkret saja. Ya, jadi maksud dengan menghambakan bukan kita harus menyanjung-nyanjungkan siswa, tapi bagaimana kita merangkul, bagaimana kita membimbing sehingga dia tidak merasa ketika dia salah, ketika dia ingin mengungkapkan dia punya pendapat, dia tidak merasa lagi canggung untuk ingin menyampaikan, tetapi dia merasa sebagai teman, dia merasa sebagai ibu pengganti dia di rumah, sehingga apa yang ingin dia sampaikan dia bisa langsung natural dia sampaikan. Tinggal bagaimana kita yang mendengarkan, kita yang membawa, menggiring, sehingga dia tidak merasa bagaimana tertinggal begitu, seperti itu. Tersisi ya. Oke, terima kasih Ibu Nurmala. Oh, Ibu Teli mau tambahkan. Silakan Ibu Teli. Tambahkan ya Ibu Teli. Mikrofonnya belum Ibu Teli. Mohon maaf Ibu, ini pertanyaan saya Ibu, bukan tambah Ibu.
Oke, ya kita lihat dulu masalah yang sementara dialami Ibu Jaria. Itu sudah mulai jelas tadi yang disampaikan oleh Ibu Nurmala. Bapak Ibu sendiri, menurut Bapak Ibu tadi, kata menghamba pada murid itu menurut Bapak Ibu dalam konteks Bapak Ibu pembelajaran. Oke, silakan Ibu Pak Irawan. Silakan Pak Irawan. Oke, terima kasih Ibu. Menyangkut menghamba, sebelumnya kata menghamba kepada anak atau peserta didik ini sempat viral di sekolah saya, Bu. Iya. Karena menghamba ini salah satu ungkapan yang perspektifnya bisa positif, bisa negatif. Nah, dan saya juga baru sempat membaca modul, baru saya tahu ternyata arah menghamba itu seperti ini. Saya juga cari beberapa media. Ternyata secara garis besar itu menghamba yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana seorang guru itu memberikan pembelajaran dan yang seharusnya berpusat kepada kebutuhan, minat, bakat, dan perkembangan individual setiap anak. Terus menghamba juga di sini itu dia bersifat pelayanan dan pengabdian kepada anak. Jadi segala kebutuhan anak, segala keperluan anak dalam proses pembelajaran untuk membantu dia untuk dapat mengeksplorasi seluruh kemampuannya. Nah, itu yang dimaksud dengan menghamba. Bukan kita, jadi selama ini yang sempat viral-viral itu perspektif yang tertanam di kami yang menghamba, karena proses menghamba itu kan pasti hubungan antara Tuhan dengan hamba-hambanya. Jadi perspektifnya kepada arah ke situ. Tetapi alhamdulillah melalui CGP ini barulah saya tahu ternyata menghamba itu perspektifnya itu seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Pak Irawan. Pak Irawan, memang benar. Di awal-awal kurikulum Merdeka mulai ada semuanya seperti itu. Pemahaman untuk kita guru siapa ajar mau menghamba untuk anak, tidak bisa, kita adalah tetap guru. Jadi itu yang terjadi, yang tadi saya sampaikan bahwa sekarang ini siswa adalah subjek, Bapak Ibu. Guru ini objek saja, memantau apa yang dilakukan oleh siswa, apa yang menjadi tujuan siswa itu, mereka sendiri yang mengolah prosesnya, mereka yang lakukan. Jadi bagaimana kita bisa memfasilitasi itu? Jadi kebutuhan murid itu dia tercapai seperti itu Bapak Ibu. Yang sudah dijelaskan tadi bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik. Apakah Bapak Ibu masih mengajar dengan marah-marah? Ini kembali lagi masing-masing kita. Bapak Ibu ingat itu tidak boleh ada lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi menghamba pada anak itu tadi konotasi negatif positifnya. Tapi kalau ke kita, ke pendidik itu diambil sebagai hal yang positif. Nilai yang positif Bapak Ibu. Kita belum maksimal untuk merangkul anak-anak ini, belum. Ya Bapak Ibu ya. Jadi dengan kata menghamba ini berarti kita mari sama-sama kita melayani anak-anak ini dengan hati. Ya Bapak Ibu ya. Kita memberikan pemenuhan kebutuhan kepada anak ini yang benar-benar adalah kebutuhan anak. Jadi menyangkut dengan bakat minat anak itu semua kita harus ketahui keadaan anak yang sebenarnya. Oke, terima kasih Pak Irwan yang sudah membuka wawasan kita di saat ini. Ibu Jaria bagaimana? Halo Ibu Jaria. Siap Bu, siap, bisa diterima. Nanti bisa ambil referensi yang lain juga supaya kita saling melengkapi ya Bapak Ibu ya. Oke, Pak Agil tambahkan Pak Agil karena dari tadi bermasalah. Silakan Pak Agil. Oke, silakan Pak. Ada tambahan? Silakan Pak Agil, mikrofonnya belum kedengaran. Pak Agil suaranya belum kedengaran. Di sini saya mau menambahkan. Oke, siap. Terkait dengan kalimat penghambaan kepada anak. Menurut saya, seperti yang disampaikan oleh Hajar Dewantara bahwa pendidikan yang menghamba pada anak itu menekankan pada minat, kemudian kebutuhan dan kemampuan individu anak. Yang seharusnya menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi anak untuk menjadi orang yang bisa menggapai apa yang dicita-citakan oleh anak. Itu pemahaman sedikit saya tentang penghambaan kepada anak. Bukan berarti kita harus menghamba dalam arti menjunjung anak itu seperti dalam pemahaman yang kita pahami selama ini, bukan. Memang seperti yang disampaikan oleh Pak Irawan benar Bu. Di sekolah saya juga seperti itu.
terjadi perdebatan antara kami dengan CGP guru penggerak angkatan 6 masalah persoalan. Tetapi setelah saya pahami, saya membaca modul-modul yang ada di sini, baru saya pahami bahwa benar adanya bahwa yang dimaksud dengan kalimat penghambaan kepada anak-anak ini, kita memberikan kemerdekaan dalam proses pembelajaran kepada anak, tanpa harus ditekan, tanpa harus diintimidasi dan lain-lain. Mungkin demikian, Bu. Oke, terima kasih Pak Gil. Ya, baik sekali. Masih ada tambahan, Ibu Nur Haida. Silakan Ibu Nur. Ya, terima kasih sekali lagi Ibu Fasilitator dalam semuanya. Ya, menurut pendapat dari Ibu Nurmala tadi, saya menyikapi secara positif thinking. Untuk itu barangkali sepandang sejarah ini tahu bahwa menghamba itu sesuatu yang perlu tidak lazim dalam dunia pendidikan, tetapi menurut saya sangat wajar ketika adanya pemahaman secara komprehensif ya untuk melihat kultur dan masing-masing karakteristik siswa. Untuk itu barangkali kita sebagai pengajar harus mampu membuat gagasan dalam hal bisa menerapkan sistem yang dibuat oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu bagaimana cara kita sebagai memberikan teladan, semangat dan dorongan dalam proses pendidikan dan pengajaran. Untuk itu yang tadi Ibu Nurmala sampaikan itu sangat baik, yaitu bagaimana siswa dapat mengeksplor ya pendapat mereka dengan bebas, menyampaikan hal-hal yang terkait dengan baik itu secara pendapat kritis maupun pendapat membangun. Kita harus menghormati pendapat siswa. Untuk apa? Kita bisa dapat tahu bahwa tujuan mereka adalah ini, lalu kita menyesuaikan karena budaya kita, kultur budaya kita di setiap lingkungan berbeda-beda. Untuk itu barangkali itu contoh dari saling menghormati dan menghargai. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Nur Haida. Oke, Bapak Ibu semua, Bapak Ibu CGP hebat. Luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu. Dalam konteks menghamba pada murid ini sebenarnya itu mengandung makna Bapak Ibu. Ini kembali ke Bapak Ibu sebagai pendidik harus berperan sebagai fasilitator atau mentor dalam proses belajar mengajar. Ya, siswa itu berperan aktif dalam mengambil inisiatif dalam pembelajaran mereka sendiri. Itu yang harus kita pahami. Jadi dalam hal ini, jadi istilah yang tadi menghamba pada anak itu dipahami sebagai upaya membangun kepercayaan diri kepada peserta didik. Upaya membangun kepercayaan diri agar mereka bisa mandiri dalam menemukan, menghadapi tantangan, itu yang disebut dengan menghamba pada murid dan lain sebagainya. Oke Bapak Ibu, itu yang bisa disampaikan saat ini. Ada juga dari Ibu Teli barangkali. Silakan Ibu Teli bisa menyampaikan supaya kita lihat bersama. Oke, silakan Ibu Teli. Ya, iya Ibu Samsidar nanti setelah ini ya. Oke, oh Ibu Samsidar yang sementara raise hand. Ya, silakan Ibu Samsidar. Tadi saya mau sampaikan argumen mengenai menghamba kepada murid Ibu. Oh, iya. Bisa Bu. Silahkan. Terima kasih Bu atas kesempatannya Ibu. Menurut saya sendiri menghamba kepada murid itu adalah kita sebagai guru harus memandang peserta didik kita sebagai manusia yang setara dengan kita. Hilangkan perspektif bahwa saya adalah guru dan siswa harus menuntut semua keinginan saya. Tapi kita harus memberi ruang kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan potensi, bakat, dan kodratnya. Dan kita juga sebagai guru harus memposisikan diri sebagai fasilitator pendorong untuk siswa berkembang. Misalnya saya Ibu di dalam proses pembelajaran, dalam pemberian tugas, saya tidak menuntut peserta didik saya untuk mengerjakan atau mengumpulkan tugasnya. Misalnya dalam bentuk teks, saya
melihat bahwa saya harus mengikuti apa keinginan mereka. Misalkan dalam mengumpul tugas itu mereka maunya video, mereka maunya dalam bentuk majalah dinding, dan dalam kesepakatan kelas tidak semata-mata saya sebagai guru yang harus mengatur mengenai kesepakatan kelas itu, Ibu. Saya kembalikan lagi ke peserta didik untuk memberikan kesepakatan kelas apa yang harus kita ambil di dalam kelas. Dan saya sebagai guru cuma menambahkan untuk kesepakatan kelas itu, Ibu. Terima kasih. Oke, ya itu implementasi yang Ibu sudah lakukan. Ya Ibu ya. Ya, oke. Yang tadi saya sampaikan bahwa bagaimana kita memberikan kesempatan kepada anak untuk menemukan. Jadi kalau mereka dalam menemukan, banyak sekali tantangan yang mereka hadapi. Jadi tadi Ibu sudah sampaikan bahwa pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Jadi pengumpulannya dalam bentuk video, dalam bentuk gambar, itu dikembalikan kepada anak-anak sesuai dengan asesmen yang Ibu sudah lakukan di awal. Jadi Ibu sudah tahu bahwa anak ini dia punya kebutuhannya seperti apa. Ya, oke, luar biasa. Terima kasih pemaparan dan pengalamannya. Oke, silakan ada lagi karena mengingat waktu karena hanya 20 menit ya Bapak Ibu ya. Iya, Ibu Teli masih ada. Luar biasa hasil diskusi saat ini, tapi kita lebih banyak ke fokus ke satu saja tadi. Ada lagi yang lain? Ya. Jadi semua sudah paham ya Bapak Ibu untuk menghamba kepada murid. Itu pengertian menghamba kepada murid kita adalah pelayan Bapak Ibu. Kita hanya sebagai fasilitator. Kita melihat apa yang dilakukan oleh anak-anak. Jadi semua Bapak Ibu, saya sendiri sudah terapkan hal yang demikian. Lebih enak Bapak Ibu, lebih nyaman anak-anak belajar. Karena kembali kepada apa yang menjadi bakat mereka, minat mereka. Jadi mereka menemukan sendiri malah lebih asik mereka bercerita, lebih asik mereka menyampaikan pendapat. Karena diberikan kesempatan kepada anak-anak itu sendiri untuk menemukan. Oke, Bapak Ibu, kita akan pindah lagi ya Bapak Ibu, kita akan masuk ke kegiatan yang berikut. Saya rasa Bapak Ibu sudah berdialog luar biasa mengetahui tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara di saat ini. Nah, kita akan masuk kepada kegiatan refleksi dan umpan balik. Jadi umpan balik sebagai penguatan terhadap pemahaman Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan nanti sebentar. Oke, kemudian refleksi pembelajaran ditulis pada Padlet ya Bapak Ibu ya. Setelah ini saya buat linknya, Bapak Ibu bisa tuliskan link refleksinya di link Padlet yang saya kirimkan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu saya minta waktu sebentar untuk membuat linknya. Saya stop dulu share-nya. Jadi seperti yang sudah kita lihat bersama tadi Bapak Ibu, yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu di sore hari ini sebagai umpan balik atas proses kita berdiskusi, berdialog. Saya rasa Bapak Ibu sudah banyak pahami tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, mulai dari menuntun siswa sampai dengan tadi kita menghamba kepada siswa. Kegiatan yang Bapak Ibu lakukan ini di dalam proses Bapak Ibu mempelajari modul 1.1, saya harapkan yang sudah Bapak Ibu sampaikan tadi bisa Bapak Ibu maknai. Bagaimana proses Bapak Ibu menuntun anak untuk mencapai masa depannya yang baik, apa yang harus dilakukan. Jadi kata menuntun sendiri itu berarti Bapak Ibu bisa melihat dan memiliki makna mendalam. Menuntun bukan berarti memaksakan ya Bapak Ibu ya. Bukan Bapak Ibu memaksakan atau mengendalikan. Bukan Bapak Ibu. Jadi melainkan mendampingi dan membimbing anak dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Ya, di antara Bapak Ibu ada yang sabar dalam menuntun anak? Balik lagi ke kita, pasti ada emosinya. Tapi nanti Bapak Ibu pelajari lebih banyak, ada modulnya semua di sini. Jadi masih ada Bapak Ibu. Dengan belajar di program guru penggerak ini Bapak Ibu akan pahami lebih banyak.
Jadi bagaimana dengan penuh kasih sayang dan kesabaran yang super tinggi sekali dari Bapak Ibu, agar mereka dapat menemukan potensi diri. Saya garis bawahi, semua anak itu punya potensi Bapak Ibu. Semua anak punya potensi. Bagaimana kita mengetahuinya? Kita menggali semuanya itu. Dengan cara apa Bapak Ibu? Asesmen yang Bapak Ibu lakukan. Asesmen awal itu Bapak Ibu harus mengenali anak satu persatu dengan semua kemampuan dan bakat mereka. Dan Bapak Ibu juga bisa mencari bagaimana cara anak itu melakukan semua aktivitas. Ada anak yang diam, ada anak yang tidak pernah tenang, bergerak ke sana kemari, masih ada Bapak Ibu. Ada anak yang hanya bisa menyimak, dia tidak bisa berbicara langsung kepada Bapak Ibu, masih ada Bapak Ibu. Cara Bapak Ibu bagaimana agar anak itu dia tidak diam. Kayaknya dia punya kesukaan tersendiri, dia punya bakat tersendiri yang dia akan salurkan. Kemampuan dia dengan cara yang tidak semua Bapak Ibu sama ratakan anak. Itu tidak boleh sama sekali. Kita tidak bisa menyamaratakan anak. Tadi sudah ada contoh yang disampaikan tadi juga bahwa oh anak ini dia suka puisi, oh anak ini dia suka menyanyi, oh anak ini dia lebih banyak suka menulis. Bapak Ibu bisa kembangkan itu dalam proses belajar Bapak Ibu. Mulai dari tingkat PAUD sampai tingkat SLB juga semua penerapannya seperti itu. Kita harus benar-benar mengenal anak didik kita. Itu yang tadi disampaikan, menghamba kepada anak. Ya, belum sepenuhnya Bapak Ibu, dalam jangka waktu singkat belum bisa sepenuhnya. Kegiatan itu kita mengenali anak-anak itu secara utuh, belum. Butuh proses. Nah, proses ini yang memang butuh kesabaran dari kita sebagai pendidik. Ya Bapak Ibu ya. Oke, tadi banyak sudah Bapak Ibu berbagi. Masih banyak lagi Bapak Ibu. Nanti kita berbagi lebih banyak. Pengalaman saya juga 3 tahun dalam proses sekolah penggerak, masuk ke guru penggerak, masuk ke pengajar praktik, semua hal itu kita hadapi. Bagaimana di satuan pendidikan kita bisa mengenal anak itu dengan baik. Saya sudah 3 tahun ini dengan kurikulum Merdeka, belum benar-benar mengenal anak secara detail anak itu. Tapi kita harus selidiki anak itu sampai dengan kehidupannya, apa yang hobinya, apa kesukaannya, itu semua Bapak Ibu. Nah, saya pernah kasih contoh, satu anak dia suka makan nasi goreng. Tapi nasi goreng satu suka pedis, satu suka asin, satu suka tawar, dan sebagainya. Satu suka pakai telur, dan itu yang saya sering sampaikan. Jadi anak itu berbeda, walaupun satu menu tetapi rasanya itu berbeda-beda. Kita harus mengetahui hal itu, supaya pada saat kita berikan kepada anak, jelas, oh iya anak ini lebih suka ini. Ibu saya buat ini dalam bentuk portofolio ya Bu. Ibu saya buat dalam bentuk video ya Bu. Itu mereka malah lebih senang seperti itu. Malah lebih baik Bapak Ibu, malah anak itu lebih aktif. Nanti Bapak Ibu memang kita guru punya porsi kerja ditambah Bapak Ibu. Pemikiran kita ditambah untuk bisa kita mengelola metode atau model pembelajaran. Ya, nanti kita berbagi Bapak Ibu. Oke, itu umpan balik yang bisa saya sampaikan. Kita masuk dalam kegiatan refleksi. Saya siapkan dulu ya link Padlet-nya Bapak Ibu, supaya kita bisa, Bapak Ibu bisa sampaikan refleksi untuk hari ini.
Sebentar ya Bapak Ibu ya. Jaringannya sangat kurang begitu bagus Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu mohon maaf jaringannya kurang begitu bagus untuk hari ini. Saya minta kesediaan Bapak Ibu untuk bisa menuliskan refleksinya di kolom chatnya Bapak Ibu. Ya, refleksi kegiatan kita di hari ini dalam forum diskusi. Kalau ada pengalaman-pengalaman baru yang Bapak Ibu dapatkan di saat ini, silakan Bapak Ibu berefleksi di kolom chatnya saja. Ya, silakan Bapak Ibu, waktu diberikan. Ya, silakan Bapak Ibu tuliskan di kolom chat di bagian kiri. Di bagian kiri Bapak Ibu. Yang di bagian gambar orang itu jumlah 18 itu di sebelahnya. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, dikirim ya Bapak Ibu supaya saya bisa lihat dan saya baca bersama untuk refleksi di hari ini. Bapak Ibu, waktu kita 10 menit ya Bapak Ibu, untuk refleksi 5 menit, umpan balik 5 menit. Silakan Bapak Ibu. Oke.
kesempatan kepada Ibu Nurmala untuk bisa menyampaikan refleksinya. Sangat menarik sekali yang sudah dituliskan di kolom chatnya. Silakan Ibu Nurmala. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Ya. Salam bahagia untuk kita semua hari ini. Bahagia. Ya, dengan mempelajari modul ini, kita lebih mengetahui tentang bagaimana nantinya kita akan aplikasikan apa yang kita dapat hari ini di sekolah-sekolah kita, sehingga mulai perlahan-lahan kita akan merubah bahwa selama ini kita yang menonton di depan, tapi kita akan merubah perlahan-lahan bahwa pendidikan ini kita harus berpusat pada murid, bahwa ini yang mereka inginkan. Kita hanya bagaimana mendampingi, kita hanya bagaimana memfasilitasi, sehingga nantinya tidak ada begitu jarak yang jauh antara peserta, tidak jarak jauh dengan pendidik dengan murid. Mungkin seperti itu Ibu. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Nurmala. Ini ada Pak Irawan Galela. Pak Irawan Galela juga punya sangat menarik sekali. Apakah Pak Irawan mau menyampaikan? Silakan Pak Irawan. Oke, terima kasih Ibu sekali lagi atas kesempatan yang diberikan. Jadi melalui pembelajaran kita hari ini banyak kesan yang saya peroleh terkait bagaimana kita sebagai pendidik menjalankan pembelajaran yang sejalan dengan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara sendiri. Dan sebagai guru kita harus benar-benar menghambat terhadap anak dalam proses pembelajaran, memberikan pelayanan yang terbaik bagi anak, mampu menggali potensi-potensi anak didik yang terpendam, dan mampu membuat anak merasa merdeka dalam belajar. Dalam mendidik anak alangkah baiknya juga sesuai dengan perkembangan zaman. Intinya di sini bahwa bagaimana kita bisa menjadi guru yang betul-betul dirindukan oleh anak didik kita itu. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Irawan refleksinya. Bagaimana kita anak itu bisa merindukan kita ya Pak Irawan ya. Oke, ya. Berikut Pak Agil. Pak Agil. Silakan Pak Agil. Ya, terima kasih Bu. Ya. Jadi refleksi yang saya dapatkan pada sore hari ini memang benar-benar menambah wawasan saya akan pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu terdapat pengetahuan baru yang kemudian disampaikan secara spesifik bahwa pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah sebuah penerapan sistem pembelajaran dan pengajaran yang berpusat pada murid untuk menjadi pribadi yang sesuai dengan karakter dan cita-citanya yang berlandaskan pada budaya anak itu sendiri. Oke, terima kasih Pak Gil. Pengetahuan baru yang diperoleh. Ya, luar biasa sekali. Ibu Jaria juga punya refleksi kegiatan dan diskusi sore ini banyak hal baru. Ya, sama ya Ibu Jaria ya. Kemudian Ibu Nur Haida. Ibu Nur Haida, saya beranggapan bahwa penerapan pendidikan dan pengajaran yang baik pada murid akan berdampak positif bagi pengembangan minat dan bakat serta pengembangan potensi diri. Ya, baik sekali. Ibu Nirma, ya, Ibu Nirma, kegiatan virtual meeting hari ini yang membahas tentang fasilitas Bapak Ibu CGP dalam memasukkan dari penerapan yang disampaikan teman-teman guru untuk pembelajaran yang baik ke depannya. Ya, Ibu Nur Aini, Ibu Arianti, ya, ini semua sama. Hampir mirip, pengertian memaknainya sudah sangat baik. Ibu Teli, Ibu Nur Haida, Ibu Natalia, Ibu Sumarni, Ibu Sri dari tadi keterkendala masuk tetapi refleksinya bisa disampaikan. Ya, dengan tuntunan ya, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuh kembang anak dengan memperhatikan kuadrat alam dan kuadrat zaman. Oke. Siap, terima kasih Ibu. Ya, Ibu Sri. Ya, oke Bapak Ibu. Demikianlah semua rangkaian kegiatan kita di saat ini lewat forum diskusi bersama Bapak Ibu. Oke, sebentar. Ya, kita ada dalam akhir kegiatan kita ya Bapak Ibu ya.
kegiatan pembelajaran eksplorasi konsep diskusi refleksi kritis pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah Bapak Ibu pelajari mulai dari awal sampai saat ini. Diharapkan dari saya sendiri kepada Bapak Ibu supaya dapat lebih memaknai peran dari Bapak Ibu sebagai seorang pendidik dalam menuntun anak sesuai dengan kuadratnya, dan juga Bapak Ibu dapat melihat yang menjadi kebutuhan anak yang sangat dibutuhkan itu seperti apa. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang memang sudah Bapak Ibu dan saya jalani bersama, diharapkan lebih dipahami dan penerapannya atau implementasi baik. Bapak Ibu, sampai di sini dulu pertemuan kita. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, jaringan di saya yang bermasalah. Ya, mari Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri semua aktivitas kita di saat ini, saya minta kesediaan dari Bapak Ibu untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Ibu Nirma, silakan Bu Nirma. Kurang jelas Ibu. Oh, kurang jelas. Ya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri kegiatan, Bapak Ibu bisa memimpin kita dalam doa. Silakan Bapak Ibu diberikan kesempatan. Ibu Teli, silakan Bu Teli. Iya Bapak Ibu, sebelum kegiatan ini diakhiri, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai.
selesai. Oke, Bapak Ibu, kita foto bersama dulu, Bapak Ibu. Mari, selagi jaringannya masih bagus, semua kameranya. Kamera Bapak Ibu di-on-kan. Ya. Ibu Sri, Ibu Ratna, bagaimana Ibu? Ibu Jaria. Ya. Siap, Bu. Mari kita ambil. Ya. Dokumentasi dulu. Sudah jelas, Ibu. Iya. Bapak Ibu, kita bisa mengakhiri semua aktivitas kita di saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat sore. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Jangan keluar dulu ya Bapak Ibu ya. Ya, selamat sore semuanya. Bapak Ibu dapat selesai ini Bapak Ibu terus selancar di LMS dalam menyelesaikan semua tugas-tugas. Siap Bu. Untuk video yang Bapak Ibu kirimkan, diharapkan Bapak Ibu di bahas Bapak Ibu Bapak Ibu baru oke Bapak Ibu ya unggah Bapak Ibu ya. Ya, selamat sore Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih Ibu.